Jadi kalau jaringan punya anak pinter, kemudian dia bilang, aku kepingin mondok pak, siap. Mumpung pinter, jangan nek wis satu anak ada 4 anaknya, sing paling bejat pondok noai. Nah, ya apa? Justru nanti itu mungkin yang bawa syafaat untuk anak, untuk bapaknya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dipermudah untuk tambah ilmu, tambah pengetahuannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau orang mau diberi kebaikan oleh Allah, ya, halaman 565. Itu kalau Allah diberi kebaikan, Allah berharap, Allah mengharap atau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka ditambah ilmunya, ilmu pengetahuannya, khususnya masalah fiddin, agama. Ya, ditambah ilmu agama. Jadi makanya sangat disayangkan kalau ada orang tua punya anak, anaknya seneng sama agama, anaknya seneng sama pengajian, pinter. Kamu tuh jangan terlalu dalam di sini. Kamu tuh pinter eman. Kamu tuh lebih baik belajar matematika. Tidak apa-apa, belajar matematika itu boleh. Tapi berapa dari matematika yang bisa dipakai? Kecuali Anda mau jadi ahli nuklir atau mau jadi dosen matematika. Dan beberapa perhitungan lain yang ada di arsitek dan sipil khususnya, dan beberapa lagi. Cuma secara umum, berapa banyak dari kita yang menggunakan matematika yang secara luas ini? Antum tidak sampai 20% dari kehidupan kita. Sisanya itu cuma tambah, kurang, kali, bagi, wes. Apa yang mau jenengan diam-diam mau ngitung? Luas rumah jenengan, lah apa bendino dihitung? Beban dari atap ini, tidak mungkin jenengan ngitung. Ya, itu kan kerjaannya orang sipil, walaupun kerjaannya tidak sipil. Ayo, saya mau menghitung beratnya bumi. Lapo? Yang jenengan hitung apa? Fulus. Cukup enggak ini? Token. Nah, kalau sekarang saya butuh begini, 1 bulan saya berarti habis berapa? Itu cuma tambahan-tambahan saja. Tapi yang golongan X pangkat 2 kali 3 masuk dalam kurung B, aduh, siapa yang pakai itu? Berapa orang yang pakai itu? Jajaran genjang wis rada lali. Hah? Segitiga sama kaki, jadi segitiga sama bawa kaki, segitiga sama kaki. Sama siku, segitiga ini, jajaran genjang, itu sudah tidak dipakai, Pak. Jujur aja, dipakai enggak? Enggak. Kita ngomong secara umum, bukan secara khusus. Bukan berarti ilmu matematika yang luas itu tidak manfaat, sangat manfaat. Ya. Tapi mana yang lebih manfaat di akhirat nanti? Ilmu agama. Ilmu agama ini lebih manfaat. Ahli matematika tapi ngerti agama, kan bagus. Dokter tapi takut sama Allah, bagus. Pejabat takut dosa, takut korupsi, bagus. Bagus, buat dia bagus, buat orang tuanya bagus. Karena kadang-kadang ada orang yang sudah meninggal 20-30 tahun, tapi masih diadab sama Allah di kubur gara-gara anak perempuannya tidak kejilbaban, dilarang sama bapaknya dulu, atau tidak diajari bahwa itu haram. Diadab bapaknya, tidak manfaat itu ilmu matematikanya anaknya, tidak manfaat itu ilmu geografinya anaknya. Ilmu geografi anaknya itu akan manfaat kalau anaknya tahu bahwa khomer itu haram. Baru ilmunya itu manfaat. Kan bapaknya yang diadab di kuburan. Ya. Kan begitu. Nah, sehingga Allah mengatakan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang ditambah ilmu agamanya. Jadi kalau jaringan punya anak pinter, kemudian dia bilang aku kepingin mondok, Pak. Siap. Mumpung pinter. Jangan nek wis satu anak ada 4 anaknya sing paling bejat pondok noai. Nah, ya apa? Justru nanti itu mungkin yang bawa syafaat untuk anak, untuk bapaknya. Sing paling gak cerdas di pondok no. Saya punya kenalan, satu keluarga mungkin 10. Yang 9 itu sekolah tok, yang 1 mondok tok. Akhirnya yang paling manfaat buat orang tuanya malah yang mondok tok. Tapi dia pinter ya, Manfaat untuk umat, manfaat untuk orang tuanya. Orang tuanya dikholi, semua yang handle, yang mondok, yang malah tidak sekolah itu tadi. Jadi jangan dipikir bahwa orang kalau mondok berarti iki bodoh, gak iso kerja. Kata siapa?
Katanya siapa? Banyak anak 16.000 mahasiswa atau mungkin lebih sekarang. Setiap tahun di Malang itu 16.000 mahasiswa yang lulus dan tidak punya pekerjaan. Yang daftar PNS, CPNS, daftar ke kafe, daftar ke warung, daftar ribuan. S1, S2 padahal. Kan begitu. Kadang bapak kita dulu enggak tapi S1, enggak S2, cuma SD. Tanah esteler. Tapi tanahnya luas, terkeloro. Uripe ayem, ndak HP-an dia ndak bingung. Duduk dia enak. Ribut kono Pak, iki Pak Pilpres gak ero. Dia tenang hidupnya. Bahannya cari dari hidup itu apa? Supaya apa? Supaya tenang. Kenapa kita kok kepingin kerja? Supaya hidup tenang. Kan begitu. Kerja tapi hidup diuber-uber karena debt collector. Kan tidak enak. Diuber-uber debt collector enak enggak? Tidak enak. Kenapa kita kok berusaha cari nafkah supaya hidup kita lebih tenang? Nah kalau sudah tenang, ya maksudnya ya jangan nemen-nemen gitu. Ya, lah wong sing diuber sudah dapat. Jadi makanya ketika orang masih sudah cukup, masih ngejar sampai ngambil yang haram, kata Imam Haddad, a'mal basirah. Mata hatinya buta dia. Bukan mata ini, mata hatinya buta dia. Dia sudah enak, semuanya sudah baik. Seperti masih mau hal-hal yang tidak masuk akal. Padahal yang dikejar dalam hidup itu apa? Ketenangan. Kenapa orang kalau malam minggu di arah Malang itu plat paling banyak tuh W sama L. Jarang N itu ke Batu, jarang. W, L, Surabaya, Sidarja. Nah, ya. Kenapa kok yang paling banyak ke Malang itu orang Surabaya sama orang Sidoarjo? Karena di sana dengan pekerjaan kota bisnis semuanya terbangun rapat, kepingin golek ijo-ijoan. Lah yang di Malang, yang di Lawang khususnya, apalagi yang di daerah Lok Jati, ijo terus betina. Nah sudah dapat jenengan. Lah yang mereka aja kepingin mencari kembali ke alam. Antum sudah berada di alam setiap hari. Nah, kan begitu. Tapi tinggal bagaimana mensyukurinya. Ngoten ya?